budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu udah pada hafal? Nah, ya, ada lagunya. Diikutin ya Bapak Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada cobalah buka. Jadi Bapak atau Ibu dan teman akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Jadi di sini Bapak Ibu berpasangan. Yang satu menjadi A, yang satu B. Jadi yang A ini nyimpan sesuatu, boleh kertas kecil di dalam tangan. Nah, yang B ini berusaha mencoba genggaman tangan A, bagaimanapun caranya. Boleh dirayu, boleh diintimidasi, boleh dipancing, seperti apapun yang Bapak dan Ibu mau. Silahkan dicoba dulu. Kepal. Ya, siapin pakai kertas kecil aja, nggak usah gede-gede. Duit nih, boleh nih. Ayo Pak Devi, enggak Pak Devi saya aja nih. Rayu pasangan, Rayu dirayu. boleh dirayu. Gimana nih caranya supaya Budija mau membuka kepala tangannya? Boleh dirayu, boleh diintimidasi, boleh diancam. Buka. Oh, ditebak-tebak ini. Bukan, dirayu supaya sampai buka tangan. Ya, jadi nih misalnya Pak Sarif jadi A. Pak Sarif ini mengepal tangan Pak Sarif, dalamnya Pak Sarif masukin boleh kertas kecil. Ya, kemudian Bu Juju nih B ya. Bu Juju ini berusaha bagaimana caranya supaya Pak Sarif ini mau membuka kepala tangan Pak Sarif yang berisi kertas kecil tadi. Rayu. Boleh caranya boleh dengan dirayu, boleh disogok, terus juga boleh ini apa sih, diancam, diintimidasi. Jadi gimana caranya supaya terbuka? Ini buat kita cek nih. Karena kita butuhnya duit, makanya ini kasih. Iya. Ini mah dikasih duit nanti guys. Nah, itu pasangan, pasangan. Enggak, bukan enggak. Ini mah sobok nih. Enggak, yang B yang rayu ya. Iya, yang B. Iya, jangan yang A ngasih. Jadi yang B pegang. Enggak mau. yang A yang B mau merayu. Enggak mau. Pak Sarif, saya kan lagi hamil. Ya boleh dirayu, boleh Nara no, lihat no, ayo. diancam, boleh disogok. Gimana cara supaya terbuka? Oh, bener. Oh, ada kecoa, ada Udah ya? kecoa. Udah? Ya. Ya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertahankan.
Bu Dijak tadi dengan Pak Nepi dibuka nggak kepala tangan Bu Dijak? Enggak, pengen dikasih duit. Enggak dibuka. Dirayu dulu. Pak Nepi sudah mencoba merayu. Udah tadi di tangannya udah berdarah dia. Nggak mau. Ya Pak Yanto, bagaimana Pak Yanto? Diancam. Sudah terbuka, sudah diancam tapi tidak terbuka. Nah, kira-kira seperti itulah Bapak Ibu posisi kontrol. Jadi kita yang punya kendali atas diri kita sendiri. Kita yang boleh mengizinkan kapan boleh orang lain membukanya atau tidak bisa dibuka, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau muridnya tidak memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini atau yang biasa kita kenal dengan bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid itu sendiri. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian selanjutnya, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian ilusi selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa ini berhak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Jadi berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita perhatikan dulu di sini ada 2 tabel, yaitu tabel stimulus respon dan tabel teori kontrol. Nah, di tabel SR ini kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol ini, semua perilaku pasti memiliki tujuan, sekalipun perilaku yang buruk.
Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol ini hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di stimulus respon ini model berpikirnya menang atau kalah, tapi di model teori kontrol ini win-win solution, jadi sama-sama menang. Selanjutnya disiplin positif. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Saya ambil 3. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua dari Primary Learning Program atau PYP. Nilainya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada berapa? Ada sekunder, ada primer, ada tersier ya. Kita lihat kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin terima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi bertahan hidup ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, sedangkan kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, dan mengendalikan arah diri. Dan terakhir, kesenangan itu ada bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi pertama yaitu ingin menghindari hukuman. Motivasi kedua ingin mendapat penghargaan atau reward dari orang lain. Sedangkan motivasi ketiga ini motivasi yang ada dalam diri, yaitu benar-benar ingin belajar sesuatu yang diyakini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman.
perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman ini terjadinya satu arah, kemudian tidak direncanakan, dan murid tidak dilibatkan. Sedangkan kalau konsekuensi terjadinya dua arah dan murid dilibatkan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelumnya. Selanjutnya juga guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga ini ada restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini nanti menghasilkan win-win solution. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada 7 tindakan yang dilakukan oleh guru. Kira-kira dari ketujuh ini apakah hukuman atau sanksi? Bapak Ibu boleh dibaca dulu, kemudian boleh dituliskan jawabannya di kertas lembar. Ya, ada 7. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu kira-kira maksudnya ke hukuman atau ke sanksi atau konsekuensi? Bagaimana Pak Sarif? Maksudnya ke sanksi. Kita lihat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman Pak Devi. Ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Gimana Bu Dija? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Bahkan udah paham belum antara konsekuensi Iya. dan hukuman? Enggak nih sanksi dengan konsekuensi itu sama Beda kayak apa? Nah, itu berarti nggak ngerti dia. Jadi Nanti dulu deh. hukuman itu kan tadi nih sudah dibahas. Hukuman itu yang pertama terjadinya hanya satu arah. Ya, hukuman ini terjadi hanya satu arah. Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu terjadinya 2 arah. Kenapa 2 arah? Karena sebelumnya sudah melibatkan murid untuk membuat kesepakatan. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu nih. Sedangkan kalau hukuman itu satu arah, jadi sifatnya juga dadakan. Ya, murid juga tidak dilibatkan. Ya, karena kan sifatnya tadi satu arah. Nambahin sedikit mengenai hukuman dan konsekuensi biar teman-teman paham. Hukuman itu, ya. Nambahin sedikit nih biar paham. Hukuman itu biasanya tidak ada kesepakatan di awal antara pemberi hukuman dan yang dihukum, nggak ada kesepakatan. Itu kalau hukuman. Kemudian biasanya hukumannya tidak ada hubungannya dengan yang memberi hukuman. Ya, tidak ada hubungannya antara kesalahan dengan hukumannya. Kemudian biasanya tidak bersifat mendidik. Nah, kalau konsekuensi yang dihukum biasanya sadar karena ada kesepakatan di awal dengan yang memberi konsekuensi tadi. Jadi bedanya tadi hukuman itu tidak ada kesepakatan di awal, kalau konsekuensi ada kesepakatan di awal. Paham ya? Nah, kalau hukuman itu kadang hukumannya nggak ada relevansinya, nggak ada sesuai dengan kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi biasanya bersifat mendidik. Itu aja bedanya tuh. Dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Haji Nana. Jadi gimana Bapak Ibu sudah lebih jelas? Sudah. Nah, selanjutnya tadi ya ada 7 tindakan guru.
hukuman. Sanksi. 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 Sekali dalam kalimat saya Kemudian lari mengelilingi lapangan. Nah, kalau hukuman tadi itu tidak relevan dengan aturannya, sedangkan kalau sanksi mendidik anak. Jadi hukumannya sanksinya itu mendidik anak supaya lebih baik. kesepakatan ya. Yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi. Kira-kira udah ada kesepakatannya belum? Udah. Nanti kita lihat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi. Udah ada kesepakatannya belum? Udah. Gimana kerja? Kan nih, Saya ini nomor 1 nih masih ambigu nih. enggak, main happy tuh, Pak. Kenapa, Pe? Nomor 1 ambigu. Itu tuh sanksi atau konsekuensi sama dia juga ya. Sanksi atau konsekuensi sama dia juga. Iya, sama ya. Ya sama. Jadi sama saya ini hukuman atau sanksi, ya kan? Nomor 1 mencatat 10 kali kalau memang istilahnya kita sudah ada kesepakatan di awalnya, ya kesepakatan awal, berarti itu masuknya ke sanksi. Ya, Tapi kalau nggak ada kesepakatan dari awal, ya berarti kan itu bisa masuknya hukuman begitu. Ingat rumus kedua. Yang relevan nggak? Relevan karena ada kalimat karena terlambat ke sekolah, berarti sebelumnya udah pernah terjadi. Ada kesepakatan. Ada relevansinya nggak antara hukuman dan penyebabnya? Ya, ada enggak? Ini kan terlambat doang. Kenapa dihukum dulu? Relevan Nah, nggak kira-kira? ada relevan itu. Satu Hukuman. hukuman, Iya. karena ada relevansinya. Terlambat ke sekolah. Udah, Revi? Iya. Ya, selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga nggak ada hukuman, nggak ada relevansinya tuh. Ada relevansinya atau enggak? Hukuman berarti. Ya, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini ada relevansinya atau enggak? Nggak ada relevansinya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada hubungannya. Ada relevansinya atau enggak, Bapak Ibu? Sanksi. Ada ya. Ada hubungan itu. Ya, selanjutnya Bukan ya sanksi betul. meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada hubungannya. Ada hubungannya? Sanksi. Ya, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya. Karena lari Sanksi, kan. sanksi, sanksi. Selanjutnya kita lihat di sini. Sanksi, hukuman. Jadi mencatat 100 kali dalam Sanksi. satu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan sanksi atau konsekuensi. Dia ada hubungannya karena menulisnya saya tidak terlambat. Ada hubungannya Jadi karena ada hubungannya ya, karena ditulisnya itu tidak akan terlambat lagi. Karena menulisnya saya tidak akan terlambat karena dia terlambat. Hubungannya ada itu. Ya, sanksi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di Ya, sekolah. ada hubungannya. Tidak ada relevansinya, jadi ini hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak Ada menggunakan hubungannya. masker ke sekolah. Tidak ada hubungannya ya, jadi masuknya ke hukuman. Sama. Lari. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuknya ke sanksi atau konsekuensi. Hubungannya itu. Karena ada hubungannya, ada relevansinya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Ya baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami 5 posisi kontrol guru ini, mari sama-sama kita simak video yang ada di kanal YouTube. Ibu dan Bapak ini hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan
ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ini contohnya posisi kontrol sebagai penghukum. Seperti ini Bapak Ibu. Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu kerjanya. Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Ini yang bahaya nih Bapak Ibu kalau kita memakai posisi kontrol sebagai penghukum, karena ini banyak kasus yang saat ini terjadi ya. Masya Allah ya. Masya Allah Bapak Ibu kasusnya. Guru wajib belajar ini sekarang. Nah, ini posisi yang kedua yaitu guru sebagai guru sebagai Nah ini yang kedua, posisinya guru sebagai si pembuat merasa bersalah. Nak, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus Nanti kita bisa tentuin Mas Arif mana nih yang kira-kira posisinya yang lebih baik lah itu ya, yang lebih baik apakah sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai si pembuat merasa bersalah atau sebagai si pemantau. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengingat dirinya yang disalahi dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah ini dampaknya Bapak Ibu kalau kita ambil posisinya sebagai si membuat merasa bersalah. Di sini ada contoh selanjutnya, kita posisi sebagai teman. Bapak, Bu.
Iya Bu, saya mau tambahkan itu tadi. Nah, jadi nadanya udah lain betul sekali Pak Sari. Tetap Ya mungkin kita ngobrol sama teman nggak Pak Sari? Ya sudah sana nanti lain kali lainnya bikin lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Nah, jadi ada kata-kata tadi bikin senang ibu demi ibu. Kata-kata sebagai pemahaman tadi. Ada saja. Dalam posisi teman, mulai bicara dengan nada suara ramah. Jadi ngobrolnya di ramah, ngomongnya ramah. Suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tapi jangan salah nih Bapak Ibu. Ciptaan adalah menentukan sukses atau berhasil. Identitasnya sukses. Karena ini masih Tapi ini terjadi dorongan eksternal, bukan motivasi internal. kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya segera lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya ada contohnya posisi guru sebagai pemantau. Naren, Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Guru menanyakan tentang aturan sekolah yang sudah Iya, ada. sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambatkan. Kemudian mengingatkan konsekuensinya. pas kita istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk perkenalan kamu. Oh gitu. Posisi atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan data dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, di posisi yang terakhir Bapak Ibu yaitu posisi sebagai manajer. Naren, Dia lagi ya. Ini contohnya si Naren, kasusnya Naren yang terlambat 20 menit. Saya terlambat. ya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Tadi masih jomblo. Sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang Nah, mana? jadi si Naren ini ditanya Bapak Ibu tentang tadi divalidasi dulu Dan identitasnya, kemudian divalidasi yang salahnya, terus ditanya tentang keyakinan kelasnya yang diyakini oleh Naren. yakininya Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren perlu tambahan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah
adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita tadi sudah lihat 5 posisi kontrol guru ya. Kira-kira posisi kontrol mana yang selama ini Bapak dan Ibu lakukan? Bagaimana Pak Sarif? Ya, terima kasih Bu Asti. Dari hasil restitusi yang posisi kontrol yang tadi dijelaskan, ini banyak sekali ya tugas guru dalam melaksanakan hal tersebut. Mungkin menurut saya yang lebih baik ya dari posisi kontrol tersebut itu yang sebagai teman. Yang biasa mencari pasangan, yang biasa mencari pasangan, apakah sebagai pembuat mungkin, Ya, ataukah sebagai si pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? yang selama ini saya lakukan sebagai fungsi kontrol itu sebagai penghukum. Ketika anak bersalah, kita ada langsung menjatuhkan hukuman. Nah, ternyata di sini masih banyak fungsi kontrol tersebut. Makanya mungkin dari sekian banyak itu, yang menurut saya itu ini ya sebagai teman. Jadi ada pendekatan. Ya itu saja Bu Asti, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarif. Jadi Pak Sarif ini tadi kata Pak Sarif biasanya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, selanjutnya coba saya menanya Bapak Ibu yang lain. Hasil pertanyaan masih sama seperti tadi. Posisi apa yang biasa Bapak dan Ibu gunakan selama ini? Apakah sebagai penghukum, sebagai si pembuat yang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Ya, boleh silakan Umi Ija. Baik teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, kalau saya lihat dari video contoh yang kita lihat bersama ini, saya membayangkan kemarin-kemarin saya itu sebagai pemantau dan sebagai teman, ya. Tapi belum tahu nih mana yang paling bagusnya ya, karena yang selama ini saya rasakan sebagai pemantau ya sebagai teman, jadi ya berjalan sih begitu. Baik, terima kasih Bu Ija. Jadi beriringan ya Bu, kadang sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau. Yang lainnya mungkin Pak Devi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Asti ya untuk kontrol ya, posisi kontrol yang ada 5 tadi. Kalau selama ini ya dalam pembelajaran atau kita mengajar di kelas ataupun di lapangan, karena saya sebagai olahraga ya selama ini yang mungkin yang saya lakukan ya yaitu yang kontra yang nomor 1 kayaknya hukumannya. Iya, karena kita sebagai olahraga, kalau misalkan kita ke anak ya, misalkan nih kita kasih hukuman, misalkan yang kayak tadi tuh ya, misalkan anaknya terlambat ya datang ke sekolah. Nah, ketika kita sudah di lapangan ya, anak-anak yang lainnya juga sudah di lapangan ya, anak yang terlambat itu ya posisi kita hukum gitu. Misalkan keliling lapangan dulu ya, misalkan 5 kali putaran atau 2 kali putaran ya, sedikitnya itu saja ya. Terus yang selanjutnya kalau menurut saya ya dari 5 kontrol tadi, yang bagusnya ya sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer ya. Itu ada 3 berarti ya kalau menurut saya, karena sebagai teman itu mungkin anak merasa ya lebih dekat dengan gurunya. Kalau sebagai pengontrol ya anak-anak berarti merasa dipantau sama gurunya ya tadi perhatikan. Terus untuk sebagai manajer itu ada ada relevansinya
harusnya posisi kontrol kita. Terus yang kedua, boleh nggak beberapa saya pilihnya gitu sebagai teman, atau maksudnya pilihnya nanti sebagai teman sama apa tuh? Pemantau misalnya, atau sebagai teman sama manajer tuh boleh nggak? Atau seperti apa sih yang seharusnya gitu ya? Seperti itu ya? Ya, Nanya lagi? yang baiknya gitu, yang Nah, yang baiknya ya? dari 5 kontrol tadi gitu. Posisi kontrol yang baiknya itu yang mana? Jadi Bu Dija nih yang nanya baiknya posisi kontrol yang mana dari kelima posisi yang tadi, karena sebelumnya Bu Dija ini ada di posisi kontrol sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Baik Bu Dija, saya sebelum belajar tentang posisi kontrol ini mungkin jujur aja saya sama seperti Pak Repi, yaitu sebagai penghukum, tapi juga saya juga sebagai si pembuat yang merasa bersalah dan juga sebagai teman. Jadi saya ada di 3 posisi kontrol ini. Nah, setelah saya mempelajarinya, ini menurut saya posisi kontrol manajer ini yang lebih baik di antara posisi kontrol yang lainnya. Kenapa begitu? Karena di posisi kontrol sebagai manajer ini kita ini mengvalidasi dulu tindakan anak yang salah. Kemudian kita juga bertanya kepada anak bagaimana cara anak untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga anak ini belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru kita membimbing. Mungkin seperti itu demikian. Mungkin kalau itu bisa disesuaikan aja kali bisa ya, bisa disesuaikan. Karena kan tadi kalau sebagai teman ada plus minusnya, sebagai pemantau juga ada plus minusnya. Nah kalau sebagai manajer ini win-win solution. Ada solusi juga ya. Kalau untuk manajer. Tapi kalau kita Mungkin badukan ada lagi yang mau menambahkan? Ya mungkin kalau Mungkin misalnya Pak Jikana mau menambahkan? Lagi minum es. Bayanto ya. Baik teman-teman, saya nambahin aja ya dari penjelasan Bu Hasti. Yang terakhir tadi ya Bu Hasti ya, jadi kita menyesuaikan aja katanya begitu ya. Menyesuaikan ya. Kalau ke saya berarti kalau saya harus menyesuaikan ketika saya menyelesaikan sebuah masalah yang negatif, baru saya ke manajer kali ya. Nah, begitu kali ya. Tapi kalau dalam kegiatan yang positif ya sebagai teman kali ya, begitu ya. Mungkin itu aja tuh pendapat saya, masukannya. Mungkin yang lain teman-teman punya pengalaman lain, ya. Ada yang mau pendapat lain, boleh silakan Pak Devi. Jujur boleh ya. Cukup. Mungkin Pak Yanto dari tadi kita belum dengar pendapatnya Pak Yanto, benar Pak Yanto? udah cukup. Cukup, ya. Tadi lagi sibuk kan, lagi dihukum tadi Joko. Ini akan bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, sedangkan perkataannya, kalau penghukum ini, kalau kamu begini, bapak atau ibu akan begini, gitu ya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi bapak kecewa sama kamu, nah kalau orang tua kamu tahu gimana? Bagaimana? Seharusnya kamu tahu kalau yang kamu lakuin ini salah, bapak kecewa sama kamu. Nah itu jadi anak jadi merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Misalnya, ayo anak lakukan jadi ibu. Kalau kamu mau nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah itu posisinya sebagai teman. Yang keempat, ini posisinya sebagai pengontrol. Kamu sudah tahu aturannya kan? Jadi gunanya gitu. Kamu sudah tahu aturannya kan? Posisi yang kelima yaitu posisi sebagai manajer. Jadi perkataannya sebenarnya apa sih yang kamu harapkan? Nah, selanjutnya akibatnya. Yang pertama, murid tidak akan peduli dengan gurunya atau dengan tugas sekolahnya. Kalau posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kita sebagai si pembuat yang merasa bersalah, murid akan merasa
sekali atau merasa nakal sekali. Nah, yang ketiga, kalau sebagai teman merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Sedangkan yang keempat, sebagai pengontrol, murid akan mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Nah, posisi yang kelima ini, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Jadi di posisi kelima ini, murid akan bertanya kepada guru, jadi Bu, apa nih yang bisa saya lakuin supaya saya bisa memperbaiki keadaannya? Selanjutnya, pola perilakunya. Yang pertama, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Kemudian yang kedua, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan khawatir salah. Yang ketiga, menjadi lemah, ketergantungan, cenderung menunggu. Yang keempat, ini orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Nah, kalau posisi sebagai manajer, ini pola perilakunya disiplin dari dalam diri. Nah, selanjutnya ini keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Pak Haji Nanang mau berpendapat? Kalau dulu tuh Saya itu ada pendapat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. ya, kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas ya. Sama Pak Sarif. Terima kasih. Ada sebuah pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin saya sedikit menjawab ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk percaya diri, kita yakin dari semua perbuatan yang kita lakukan dalam di kelas yang sudah dibuat. Terus untuk peraturan kelas itu sebuah aturan mungkin yang sudah ditetapkan bersama-sama oleh stakeholder yang ada di dalam kelas, baik siswa dan guru. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sarif. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bagaimana Pak Haji Nanang mau menambahkan? Ya, keyakinan kelas itu lebih termotivasi. Baik ya. Perbedaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama, nanti akan menjadi motivasi buat semua orang. Tapi kalau peraturan dibuat secara sepihak, jadi semua harus mengikuti seolah-olah adanya paksaan. Gitu. Kalau keyakinan tidak ada paksaan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Haji Nanang dan juga Pak Sarif. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, dua pendapat ini dari Pak Sarif dan Pak Haji Nanang betul ya. Kemudian saya sedikit tambahkan, jadi biasanya kalau peraturan kelas itu kalimatnya bersifat negatif. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas ini kalimatnya kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, bagaimana sih untuk membuat keyakinan kelas? Yang pertama, ini pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan dengan kalimat positif. Yang ketiga, tidak perlu banyak agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas. Dan yang terakhir, semua anak di kelas ini dilibatkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada tiga tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat skenario dengan murid. Jadi ceritanya ini murid ini bernama Joko. Joko ini tidak mengerjakan PR. Ini skenarionya, kemudian seperti ini contoh videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Joko tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Iya, betul sekali. Ibu mengerti Joko, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah hal yang sangat wajar, seperti yang terjadi saat ini sama Joko. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan, Joko? Joko masih ingat nggak keyakinan di kelas yang telah kita sepakati? Apa kamu meyakininya, Joko? Baiklah, kalau begitu, bagaimana rencananya kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Masya Allah, ide yang sangat bagus. Jadi Joko berencana akan mengumpulkan tugasnya, dan jika tidak mengerti, Joko akan bertanya kepada ibu atau bertanya kepada teman-teman yang lain. Seperti itu ya kesepakatannya, Joko. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kamu boleh istirahat kembali ya, Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nih Bapak Ibu, sebelum saya mengenal segitiga restitusi ini, biasanya kalau anak-anak yang nggak ngerjain PR saya langsung kasih hukuman. Biasanya seperti itu. Nah, setelah saya mempelajari di modul 1.4 ini tentang segitiga restitusi, saya lebih belajar untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki cara saya dalam menangani anak. Sehingga ada kasusnya si Joko ini tidak mengerjakan PR-nya. Nah, ternyata Joko ini nggak ngerjain PR ada alasannya, bukan karena memang dia nggak mau ngerjain, tapi dia punya alasan. Alasannya ini karena Joko ini belum ngerti. Joko belum ngerti sama materinya. Joko nggak mau nanya ke guru. Joko juga nggak mau nanya ke temennya. Nah, di sini saya dan Joko sama-sama mencari solusinya. Saya tanya ke Joko, bagaimana kira-kira solusinya Joko, dan Joko bilang untuk kedepannya ketika Joko tidak mengerti materi atau pelajarannya, Joko akan nanya ke guru atau nanya ke temannya yang sudah mengerti. Seperti itu Bapak Ibu. Bahas sedikit tentang budaya positif. Jadi sekarang kita udah tahu nih apa sih perbedaannya hubungan, konsekuensi, dan juga restitusi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, ataukah sebagai si pembuat yang merasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita sama-sama belajar tentang budaya positif ini, kita dapat merubah diri kita, membuat sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi pengajar yang lebih baik dari sebelumnya, meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu silakan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama dengan gurunya masing-masing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ide lagi? Ya. Kalau mau minjem barang harus izin. Emang biasanya kalau minjem barang nggak ada yang pada izin? Nggak ada. Main ambil-ambil aja gitu. Oke, berarti kalau mau meminjam sesuatu biasakan meminta izin dan biasakan juga mengucapkan terima kasih kepada pemiliknya ya. Seperti itu ya. Sepakat? Sepakat nggak sama pendapatnya Rizky Maulana? Sepakat. Ada yang tidak setuju, angkat tangannya. Jadi biar kita sepakati bersama. Jadi kalau misalnya ada yang nggak setuju, nanti kita buat yang baru gitu, yang biar semuanya setuju. Ada yang keberatan nggak ada? Oke, ada lagi nggak? Makan di dalam kelas, katanya setuju nggak?
ini yang tergeng-geng atau pilih-pilih kasih. Semua harus saling menyayangi ya. Gitu ya. Sepakat ya? Ada lagi yang mau tambahin selain tadi tuh? Ini udah. Catat ya. Oke, akan kita catat, nanti kita bikin pakai karton. Ya. Kesepakatan yang sudah kalian buat. Kalau perlu tulis ini. Kami tadi kan kalau yang belum hafal, tulis kata-katanya kami akan selalu mengucapkan salam ketika mau masuk ke kelas. Kami apa lagi? Akan datang tepat waktu ya tadi ya. Ini siapa? Tepat waktu sebelum belajar dimulai pakai kami gitu ya. Ya nanti bacakan bareng-bareng setelah dibuat. Bagaimana kesepakatan tadi? Ada yang mau nambah lagi nggak? Ada? Semuanya beres? Oke, nanti kita tulis dulu di papan tulis. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.